Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa setanah air yang kami muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan untuk sang junjungan penghulu Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Cinta Tanah Air dalam Pandangan Al-Quran. Cinta tanah air merupakan suatu perasaan yang timbul dan muncul dari hati seorang warga negara untuk mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah air dari berbagai ancaman dan gangguan. Sedangkan wawasan kebangsaan merupakan pemahaman masyarakat mengenal jati diri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita dan kepentingan bangsa. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dalam tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka, jilid 9, halaman 6834 sampai 6836 menjelaskan bahwasannya seluruh manusia sejak dahulu sampai saat ini tercipta dari percampuran seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kemudian dia berwarna menurut keadaan iklim buminya, Hawa udaranya, letak tanahnya, peredaran musimnya, sehingga terbentuklah bangsa-bangsa dan kelompok yang lebih besar dan rata. Bangsa-bangsa juga terpecah menjadi berbagai suku dalam ukuran lebih kecil terperinci. Hal itu bukan penyebab adanya perjauh-jauhan, melainkan supaya kita saling mengenal satu dan lainnya. Ujung ayat ini memberi penjelasan bagi manusia bahwa kemuliaan sejati yang dianggap bernilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kemuliaan hati, kemuliaan budi, kemuliaan perangai, dan ketaatan kepada Sang Ilahi. Hadirin sebangsa setanah air yang kami muliakan, kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus tetap terjaga di tengah perbedaan yang sangat signifikan, mulai dari suku, agama, bahasa, hingga kebudayaannya. Negeri kita Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera yang jalur pelayarannya tidak pernah sepi akan kunjungan dari berbagai negara. Indonesia juga memiliki kekayaan flora, fauna, dan sumber mineral yang akan sangat menunjang perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Namun yang perlu kita waspadai adalah Arus globalisasi yang masuk tanpa terseleksi. dalam kehidupan modern, arus globalisasi dapat membantu perkembangan sebuah negara, namun juga berdampak negatif jika masyarakatnya tidak memiliki wawasan kebangsaan yang cukup. Rendahnya wawasan kebangsaan akan berdampak pada tergerusnya rasa nasionalisme dan krisis jati diri bangsa. Jati diri atau identitas merupakan ciri khas yang menandai seseorang, sekelompok orang, atau suatu bangsa. Jika ciri khas itu menjadi milik bersama suatu bangsa, hal itu tentu menjadi penanda jati diri bangsa tersebut. Seperti halnya bangsa lain, Indonesia juga memiliki jati diri yang membedakannya dari bangsa yang lain di dunia. Salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia itu adalah bahasa. Dalam hal ini tentu bahasa Indonesia. Hal itu sejalan dengan semboyan yang berbunyi, Bahasa menunjukkan bangsa. bagi umat Islam, cinta tanah air dan memiliki jiwa patriot merupakan sunnah Rasulullah. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW
Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, maka aku tidak akan tinggal di negeri selainmu. Hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan, dijelaskan pula dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Ayat tersebut memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan negeri yang aman, sejahtera, dan sentosa yang didambakan oleh semua umat manusia, yaitu Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, dambaan umat manusia. Hadirin rahimakumullah, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperluas wawasan kebangsaan, ada 4 cara yang akan kami sampaikan, yaitu bangga memakai produk lokal, Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mempelajari kebudayaan dan kesenian tradisional, memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai fondasi kebangsaan. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan. Sebuah pepatah mengatakan, Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. bangsa yang tidak percaya akan kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hadirin yang berbahagia, demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Jalan-jalan ke benua Asia, Mengenal banyak aneka bahasa. Jangan mengaku anak Indonesia jika tidak menjaga budaya bangsa. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum